Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Muhammad Samsudin. Di kesempatan kali ini saya akan melanjutkan cerita 7 hari setelah ibu pergi, part 6. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa subscribe dulu ke channel ini. Selamat mendengarkan. Semua potongan pizza sudah habis dimakan. Kini tinggal menunggu Rehan bercerita. Ayo Han, tagihku. Oke bentar. Rehan meneguk minuman soda kemudian mulai bercerita. Semuanya gara-gara si Haji Rofi itu bikin toko bangunan gak jauh dari tempat bokap aku itu. Bikin toko bangunan bokap jadi sepi. Banyak pelanggan-pelanggan bokap yang pindah juga. Ternyata si Haji Rofi sengaja ngasih harga murah gitu. Itu bukannya udah biasa dalam persaingan bisnis ya? Balasku. Iya sih. Terus tentang pesugihannya mana? Tanya Ega. Sabar dulu napa? Kan baru prolognya. Langsung aja ke intinya Han, pintaku. Nah, bokap aku juga ikut nurunin harga. Pelanggannya lama sempat pada balik lagi. Tapi usaha bokap aku jadi kacau. Kacau gimana? Banyak pekerja toko yang kecelakaan. Kecelakaannya kayak nggak wajar gitulah. Akhirnya bokap konsultasilah ke kiai gitu. Katanya emang dikerjain seseorang terduga pelaku. Udah pasti si Haji Rofi, ucap Rehan. Terus bokap kamu gimana? Tanyaku. Ya bokap aku sih ngikutin saran kiai. Gimana sarannya? Aku nggak tahu. Pokoknya setelah ngikutin saran itu, toko bokap aku jadi lebih aman. Sementara tokonya si Haji Rofi, si Rofi itu malah tertimpa banyak musibah. Sampai ada beberapa karyawan yang meninggal dan nggak lama tutup. Parah banget sih dia, ucapku. Itu belum ditambah korban kecelakaan acara ziarah keliling kan, ucap Ega. Belum. Kata bapak aku, dari sebelum pandemi acara ziarah keliling sering banget kecelakaan. Tapi yang paling parah tahun ini. Aku sempat panik gara-gara Gilang. Gara-gara aku? Tanyaku. Iya, pas hari kejadian itu kakak bisa dihubungin. Aku kira kamu ikut di dalam mobil itu. Aku ketiduran, terus HP-nya di silent. Perasaan aku habis begadang sama kamu deh. Iya, kan kamu yang bilang mau pergi sama nyokap aku. Aku tuh kadang nyesel ga? Nyesel gimana? Kenapa pas hari itu kagak ikut sama nyokap? Bah, kalau kamu ikut gak bakal kita bisa ngobrol kayak gini. Biarin, yang penting aku gak hidup sendirian kayak gini. Kan masih ada kakak kamu, masih ada kita juga. Tetap aja gak ada yang bisa gantiin nyokap aku. Duh, kenapa suasananya jadi sedih gini? Ucap Rehan. Tahu nih Gilang, saut Ega. Sekarang mending anterin aku ke rumah ga? Ucapku. Pakai apaan? Pakai motor aku aja tuh, saut Rehan. Emang cuma Rehan yang baik, ucapku. Nanti kalau ada sekolahan, lempar aja Gilang. Jahat, itu kuncinya di atas meja. Tengkuhan, ucapku. Kamu jangan gerak-gerak Lang, omel Ega. Pinggang aku sakit, sautku sambil mencari posisi nyaman duduk di atas motor. Tahan bentaran, kamu memang mau nyunsep berdua? Ya kagak, beruntung amat hidup aku 2 kali nyungsep dalam sehari. Motor sudah masuk ke blok D. Blok yang terlihat begitu sepi. Ega mempercepat laju saat melewati rumah Pak Didit. Bulu kuduk ini meremang saat melirik ke rumah itu. Tak berselang lama, kami sudah berada di blok E. Aku tunggu di luar aja ya, ucap Ega. Iya, aku turun dari motor. Lang, Pak Rian datang menghampiri.
"Iya pak, makasih udah kasih makan si Samson," sautku. "Bapak kira kamu udah ada di rumah. Dari kemarin rumah kamu berisik banget." "Berisik gimana?" tanyaku bingung. "Kayaknya kamu lupa matiin TV ya. Perasaan pas pergi udah saya matiin. Coba dicek lagi." Aku melangkah ke dalam rumah, berdiri agak lama di depan pintu. Sebelum membukanya, dari luar memang terdengar suara berisik dari dalam. Kubuka pintu, benar ternyata televisi sudah menyala dengan volume kencang. Buru-buru aku mengambil remote lalu mematikannya. Tak lupa mencabut kabel agar kejadian ini tidak terulang lagi. Setelah itu aku bergegas mengambil pakaian di kamar. Duk, duk. Ah sial, kenapa suara itu muncul saat kondisiku tidak bisa berlari? Tak terpikir panjang aku membawa setengah tumpukan baju dan celana, kemudian berjalan keluar kamar. "Mau kemana, Lang?" Ada suara ibu dari arah kamarnya. Tubuh ini merinding hebat, tak berani menoleh ke belakang. Dengan sedikit pincang, aku pergi ke rumah, tanpa mengunci pintu. "Kamu mau nginep apa pindahan?" tegur Ega. "Daripada pusing milihnya," sautku. Sebelum kembali ke rumah Raihan, aku menghampiri Pak Rian yang sedang duduk di teras. "TV-nya sudah saya matiin. Maaf Pak kalau kemarin ganggu," ucapku. "Iya nggak apa-apa Lang," balas Pak Rian. "Sebenarnya ada yang mau Bapak ceritain, tapi nanti aja," imbuhnya. "Kenapa nggak sekarang Pak? Nanti malam aja, kamu tahu kan ada pengajian." "Tahu Pak, di sana saja jauh lebih aman." "Iya Pak." Aku pamit, namun satu kalimat yang mengganjal dari ucapan Pak Rian jauh lebih nyaman. Apa ini ada hubungannya dengan ibu? Sesampainya di rumah Rehan, ia langsung memintaku untuk istirahat agar kondisi tubuh ini cepat pulih. Sebelumnya Rehan memberi obat penghilang rasa sakit sehingga aku bisa tidur dengan nyenyak. "Lang, bangun." Aku mendengar suara ibu. Kubuka mata, ibu sudah ada di hadapannya. "Kamu mau pakai baju apa?" Ibu sedang memilih baju di lemari. Aku terdiam. Kemudian mengedarkan pandangan. Ini adalah kamarku. Apa ini mimpi? Ditanya malah diem. Omel ibu. "Ngantuk Bu?" "Makanya jangan begadang mulu. Cepat mandi, terus pakai baju. Mobilnya sebentar lagi datang." Aku bangkit duduk di atas kasur, kemudian menutup mata sambil berusaha untuk terbangun dari mimpi. Malah tidur lagi. "Mandi Gilang," ibu kembali mengomel. Spontan aku membuka mata. "Iya." Aku berjalan ke kamar mandi sambil membawa pakaian yang ibu pilih. Setelah itu sarapan nasi goreng di ruang tengah. Tin. Belum selesai aku menghabiskan sarapan, mobil itu sudah ada di depan rumah. Mobil yang akan membawa ibu dan rombongan pergi meninggalkan dunia ini. Aku sempat menolak untuk naik, tapi ibu memaksa. Setelah menjemput semua orang ikut, mobil pun meninggalkan perumahan. Ternyata di depan rumah sudah ada mobil lain yang menunggu. Iring-iringan mobil pun melaju ke atas tol Jakarta Cikampek. Posisi duduklah yang berada di belakang sopir bersama ibu dan Salma. Di depan samping sopir ada Pak Aiman. Di belakangku ada keluarga Pak Didit. Di paling belakang ada Bu Wariyah dengan 2 orang yang tak kukenal. Mobil sempat berhenti di daerah Karawang untuk mengunjungi salah satu makam Syekh, kemudian kembali berhenti di daerah Purwakarta. Sampailah ke tujuan terakhir, yaitu Cirebon. Jalannya cukup lebar tapi sedikit menanjak. Tak ada mobil lain yang melintas. Selain iring-iringan mobil kami di kanan kiri, jalan ada deretan pohon pinus yang begitu rapat, membuat suasana agak gelap. Kejadian begitu cepat,
Entah bagaimana mobil yang aku tumpangi bergerak tak beraturan. Sang sopir sudah berusaha mengendalikan laju mobil, tapi tidak bisa. Para penumpang mulai panik menjerit ketakutan, sementara aku hanya menatap lurus ke arah depan. Melihat bibir jurang yang akan seakan menyambut kedatangan kami, sebuah mobil terjun bebas ke dasar jurang. Aku sempat melihat sang supir melompat keluar. Aku menutup mata, suara jeritan, kesakitan, dan takbir bercampur dalam telinga. Tak berselang lama suasana menjadi sepi. Kubuka mata, ternyata aku sudah berdiri di luar, tak jauh dari mobil yang sudah hancur, berantakan. Mayat-mayat bergelimbangan dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Darah mengalir dari dalam mobil membasahi tanah. "Ibu!" teriakku sembari mencari keberadaan ibu. Ibu masih di dalam mobil dengan wajah yang sulit dikenali. Aku bertunduk dan menangis di samping mobil. Ada sebuah tangan berlumuran darah meraih tanganku. Sontak aku kaget dan melangkah mundur. "Bawa ibu pergi dari sini, Lang," ucap ibu. "Tolong, bawa kami pergi dari sini. Mayat-mayat yang tadi bergeletak kini sudah bangkit." "Kak Gilang," aku melirik Delia yang sebagian anggota tubuhnya sudah hilang. Mereka berjalan mendekat, sementara posisiku terjongkok di tepi jurang. Itulah sahabat cerita dari 7 hari setelah ibu pergi, part 6. Ditunggu part selanjutnya. Oke.